mempersiapkan tugas yang diberikan kepada mereka, sehingga mereka dapat menyelesaikannya dan membantu mencapai tujuan organisasi sesuai rencana. Aktivitas krusial di dalam proses manajemen, itulah pengarahan. Meskipun sudah ada staffing, ada organisasi, organizing, tapi pengarahan itu perlu dilakukan. Seperti yang saya sampaikan tadi adalah untuk memudahkan proses pelaksanaan tugas pekerjaan agar berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Jadi aktivitas krusial dalam proses manajemennya berorientasi pada tindakan untuk mengimplementasikan strategi. Organisasi sudah kita bahas, penyusunan staf kita bahas, kita lebih mendalam membahas tentang pengarahan, yaitu kegiatan memberikan instruksi, memberikan perintah, memberikan petunjuk kepada karyawan untuk menjalankan apa yang telah dibebankan atau ditetapkan kepada mereka atau direncanakan dengan yang direncanakan untuk mencapai tujuan organisasi. Kita lanjut. Jadi pengarahan itu siapa yang melakukan? Siapa yang memberikan pengarahan? Yang diberikan pengarahan itu siapa? Yang diberikan pengarahan siapa? Pengarahan itu biasanya adalah actuating, gitu ya. Sangat diperlukan setelah tugas dibagi kepada setiap individu atau kelompok sesuai dengan bidang tanggung jawabnya masing-masing. Pengarahan dilakukan supaya tujuan dapat dicapai dengan baik sesuai rencana, serta meminimalisir resiko terhambatnya pencapaian tujuan. Siapa yang memberikan pengarahan? Yang memberikan pengarahan adalah pimpinan, top manager atau pimpinan puncak kepada pimpinan di bawahnya, kepada pimpinan di bawahnya memberikan pengarahan kepada pimpinan di bawahnya lagi. Kepemimpinan di lini bawah memberikan pengarahan kepada staf, dan pun itu juga bisa saling memberikan pengarahan kepada staf yang lain, sehingga semua pekerjaan bisa terlaksana sesuai dengan yang direncanakan. Jadi proses pengarahan dalam manajemen melibatkan manajer yang membimbing, manajer yang memberi instruksi, mengawasi kinerja karyawan yang ditugaskan untuk mencapai tujuan. Melalui proses tersebut, karyawan tidak menghadapi hambatan di dalam melakukan pekerjaannya. Nah, fungsinya apa? Fungsi pengawasan. Yang pertama adalah memprakarsai aksi, inisiasi action. Jadi memulai siapa yang memerintah, ayo kerjakan, inisiasi action. Kemudian fungsi pengarahan lagi adalah sebagai alat motivasi. Jadi dengan pengarahan itu memberikan motivasi kepada karyawan untuk melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan yang direncanakan. Kemudian mengintegrasikan upaya. Jadi berbagai cara itu diintegrasikan sehingga bisa mencapai tujuan. Untuk menstabilkan, jadi ada berbagai petunjuk dan sebagainya, pengarahan itu dilakukan untuk menstabilkan situasi agar tidak terjadi salah persepsi, sehingga karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya bisa lebih tenang. Fungsi pengarahan yang lain adalah agar penggunaan sumber daya itu lebih efisien, karena setelah diarahkan
atau sebelum diarahkan dia bekerja untuk menyelesaikan satu hal itu 3-4 jam, setelah dilakukan pengarahan itu bisa hanya 2 jam. Kemudian fungsi pengarahan yang lain adalah coping perusahaan. Apa itu coping? Coping adalah perubahan kognitif dan perilaku secara konstan dalam upaya untuk mengatasi tuntunan internal atau eksternal, khusus yang melelahkan atau yang melebihi sumber individu. Jadi lebih gampangnya dicerna adalah agar mengurangi tingkat kebosanan, mengurangi beban karyawan yang sebelum diberi pengarahan dia merasa kesulitan. Dia setelah diberi pengarahan dia jadi tidak mengalami kesulitan. Kita lanjut. Nah, ini kita bahas satu-satu. Apa yang dilakukan untuk menginisiasi action, memulai action. Fungsi pengarahan membuat karyawan bisa memahami dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh atasan. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam memperakasai aksi. Apa yang harus dilakukan? Kapan harus dilakukan dan bagaimana melakukannya? Ini harus dikuasai oleh orang yang memberikan inisiasi action. Jadi dia harus paham betul apa yang harus dilakukan, kapan dilakukan, dan bagaimana melakukan. Bawahan tidak akan memulai pekerjaan jika tidak ada yang menyuruh. Harus diinisiasi, harus diprakasai. Tidak ada yang menuntunnya, harus diberikan pengarahan. Bawahan pasti takut salah atau takut tidak sesuai, makanya dibutuhkan pengarahan, dibutuhkan inisiasi action. Tuh. Kita lanjut. Sebagai alat motivasi. Pengarahan itu sebagai alat motivasi. Dengan memberikan pengarahan, fungsi pengarahan bukan hanya tentang menyuruh atau menuntut, tapi juga memotivasi pihak yang disuruh. Jadi pengarahan itu tidak hanya menyuruh, tapi juga memberikan harapan. Setiap bawahan pasti memiliki masalah. Setiap orang pasti memiliki masalah. Hambatannya dan motivasi tersendiri. Manajemen atas harus bisa memberikan penjelasan dan motivasi yang lebih untuk para bawahannya agar menjalankan tugasnya secara maksimal dan mendetail. Dengan pengarahan, dia bisa memotivasi karyawan untuk lebih menjalankan tugasnya secara maksimal. Jadi pengarahan itu fungsinya memotivasi. Kemudian pimpinan harus dekat dengan bawahan, membuat karyawannya punya motivasi berlebih untuk menjalankan perintah yang sudah direncanakan, sehingga mengurangi sekat antara pimpinan dan bawahan. Itu juga sebagai upaya motivasi dari pengarahan. Kemudian kita lanjut.
Maaf, internetnya putus-putus. Kita lanjut ya. Mengintegrasikan upaya. Jadi pengarahan itu mengintegrasikan tindakan. Manfaat pengarahan adalah untuk membuat antar bagian berjalan beriringan, saling bekerja sama, dan tidak saling konflik sesama dan harus saling terintegrasi. Jadi kalau setiap bagian itu bisa saling berjalan beriringan, bekerja bersama, saling terintegrasi, itu sangat diperlukan. Jadi pengarahan sebagai upaya integrasi pengungkit atau efforts ya, selama melakukan pengarahan ini yang harus dilakukan oleh atasan, memberikan petunjuk, instruksi dan inspirasi kepada bawahan. Kemudian setelah setiap bagian itu melakukan integrasi, saling integrasi, maka integrasi itu sangat perlu agar langkah perusahaan sesuai dengan rencana yang diinginkan dan segala yang diusahakan menjadi efektif. Dengan demikian, upaya pengarahan ini berhasil, itu atasan harus melakukan persuasif leadership, pendekatan yang persuasif kepada semua orang yang menjalankan tugas dan komunikasi yang efektif antar bagian di perusahaan atau organisasi. Kita lanjut. Pengarahan itu juga berorientasi pada stabilitas perusahaan atau organisasi. Jadi stabilitas sama dengan tiadanya perubahan yang mendasar atau kacau dalam suatu sistem atau perubahan yang terjadi pada batas-batas yang telah disepakati atau ditentukan. Stabilitas adalah kemantapan, kestabilan, keseimbangan, serta ketetapan. Stabilitas adalah kepastian hukum. Stabilitas adalah langkah yang akan dilakukan, yang akan dijalani itu sudah pasti. Itu karena stabil. Jadi stabilitas perusahaan merupakan kemampuan perusahaan menghasilkan pendapatan di masa yang akan datang yang diharapkan oleh investor. Jadi stabilitas perusahaan menyukai kondisi yang stabil. Perusahaan menyukai kondisi yang stabil. Tidak sering terjadi perubahan dan tidak sering terjadi gejolak yang bisa merugikan dan menentukan banyak penyesuaian. Jadi stabilitas itu sangat diperlukan oleh perusahaan. Kalau dulu di zaman Pak Harto ada mengambang terkendali, itu adalah stabilitas. Stabil itu berarti lawan katanya tidak stabil. Stabilitas perusahaan harus diciptakan agar mencapai kondisi stabil dan semua bagian bisa berfungsi dan sebagaimana mestinya. Fungsi pengarahan bisa memaksimalkan untuk hal tersebut. Jadi fungsi pengarahan bisa mewujudkan stabilitas di dalam perusahaan. Untuk itu yang harus dimiliki oleh manajer adalah mempunyai kemampuan yang komunikasi yang sangat efektif. Kemudian pimpinan juga harus persuasif. Pimpinan juga harus bisa mengukur sebagai supervisi yang tegas. Di samping juga harus bisa memotivasi. Itu yang harus dilakukan oleh manajer untuk menjaga stabilitas di dalam perusahaan atau organisasinya.
Kita lanjut. Penggunaan sumber daya dengan efisien. Jadi ini pengarahan itu mempunyai fungsi, salah satunya adalah tadi adalah stabilitas. Pengarahan itu juga bisa digunakan untuk mengefisiensikan penggunaan sumber daya. Pengarahan akan mengarah pada efisiensi perusahaan tentang sumber daya manusianya atau orang, tentang untuk uangnya, alat, untuk mesinnya, selalu diarahkan agar bisa berjalan se-efektif mungkin dan se-efisien mungkin. Tidak ada mesin yang nganggur, tidak ada tenaga kerja yang harus menunggu pekerjaan. Ini harus dilakukan pengarahan sehingga sumber dayanya bisa efisien. Dengan pengarahan, orang akan jelas akan melakukan apa, di mana, kapan, menggunakan apa dan berapa anggarannya. Jadi siapa melakukan apa, di mana, kapan, dan berapa anggarannya. Dengan pengarahan akan mengantisipasi hal-hal yang tidak jelas dan tidak efisien. Dengan pengarahan pula, sumber daya yang dimiliki bisa bekerja secara maksimal, memberikan keuntungan, meminimalkan biaya penambahan. Jadi biayanya bisa diminimalkan. Jadi pengarahan itu bisa mengefisienkan penggunaan sumber dayanya. Kita lanjut. Coping perubahan, tadi sudah saya sampaikan, coping adalah proses penyesuaian diri terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Dalam hukum ekonomi, kondisi akan selalu mengalami perubahan. Perubahan harus direspon oleh perusahaan agar tetap bisa bertahan, eksis di pasarnya, tidak kehilangan pelanggan, tidak kehilangan karyawan, tidak kehilangan momentum, dan tidak kehilangan keuntungan. Perlu diketahui perubahan itu selalu ada. Yang tidak berubah ya perubahan itu sendiri. Perubahan internal perusahaan juga sangat bisa terjadi. Perubahan bisa membuat atasan atau bawahan menjadi kaku, tidak siap, atau justru ketinggalan. Jadi jangan menolak perubahan. Karena hanya di dunia ini hanya ada satu yang tidak berubah, yaitu perubahan itu sendiri. Kemudian pengarahan bisa diandalkan untuk bisa menghadapi perubahan. Pengarahan digunakan untuk beradaptasi dengan kondisi yang baru, baik internal maupun eksternal. Fungsi pengarahan bisa dimanfaatkan manajemen untuk berkomunikasi bahwa ada sifat dan isi yang berubah, memberikan kepada bawahan secara jelas dan mudah dimengerti. Jadi perubahan itu pasti, tidak ada yang zona nyaman. Jadi perubahan itu pasti ya. Jadi kita atau karyawan atau tenaga kerja atau manajer pun itu harus siap menghadapi perubahan.
tantangan pengarahan. Jadi kembali ke fungsi manajemen, pengarahan ini diberikan untuk memudahkan proses pelaksanaan tugas agar berjalan sesuai harapan. Pengarahan biasanya diberikan dari tingkat atas ke bawah. Tantangan pengarahan apa saja? Kita lihat tantangan pengarahan. 1. Tingkah laku manusia ini susah diduga. Tingkah laku manusia ini mudah berubah, tidak bisa diduga. Makanya itu merupakan tantangan dari fungsi pengarahan. Kemudian hubungan antar manusia itu juga bisa. Kemudian pergantian kepemimpinan itu juga harus ada pengarahan, karena juga menjadi tantangan bagi pengarahan itu sendiri. Kemudian komunikasi digunakan, ini juga merupakan tantangan, karena komunikasi yang buruk itu akan menggagalkan pengarahan. Jadi komunikasi harus diciptakan senyaman mungkin. Komunikasi yang nyaman itu akan mempermudah pengarahan. Kita lanjut. Tingkah laku manusia tadi apa ya? Tantangan pengarahan adalah tingkah laku manusia. Kita bahas satu persatu. Tugas pengarahan adalah menyatukan yang berbeda dari setiap anggota individu agar selaras dalam mencapai tujuan pribadi dengan tujuan organisasi. Ini tugas pengarahan pada manusia. Pengarahan tidak akan sukses jika tidak memahami bagaimana tingkah laku anggota individu dalam organisasi. Pendekatan terhadap setiap individu atau kelompok kerja berbeda-beda, pendekatan dan cara pengarahannya. Tidak ada salahnya manajemen mempelajari ilmu psikologi, ilmu sosiologi, psikologi sosial, dan ilmu-ilmu yang lain yang berhubungan dengan tingkah laku manusia. Ilmu-ilmu tersebut penting jika dikaitkan dengan fungsi pengarahan. Karena dalam manajemen banyak orang itu banyak kepala, banyak ide, dan banyak masalah. Karena setiap kepala itu pasti ada masalah. Itu dibutuhkan pengarahan untuk menyatukan yang berbeda dari setiap anggota individu agar selaras dalam mencapai tujuan organisasi. Kita lanjut. Hubungan manusia. Ini hubungan manusia. Setiap detik bisa berubah. Fungsi pengarahan untuk menyelaraskan hubungan manusia dalam satu organisasi, mempersempit ruang konflik, serta menjembatani antar individu dan kelompok. Ini dibutuhkan dibutuhkan pengarahan agar hubungan antar manusia ini bisa sinkron, bisa harmonis, sehingga mempersempit ruang konflik. Kemudian hubungan manusia di sini adalah hubungan antar individu dengan individu atau individu dengan kelompok dalam satu organisasi. Di dalam satu organisasi atau perusahaan kadang terjadi gap, terjadi sekat-sekat
terjadi gap-gap atau kelompok-kelompok informal. Nah, itu harus dilakukan pengarahan agar terjadi sinkronisasi untuk mempersempit konflik. Karena setiap individu tidak sama baik kepentingannya maupun tingkah lakunya, maupun permasalahannya. Maka potensi konflik itu selalu ada di dalam organisasi atau di dalam perusahaan. Potensi konflik itu selalu ada. Kita lanjut. Kepemimpinan. Pengarahan itu adalah tugas pokok kepemimpinan. Jadi sukses tidaknya pengarahan tergantung pada pimpinannya. Pimpinanlah yang harus mempunyai inisiatif, mempunyai komunikasi yang baik, sehingga pengarahan itu akan membuahkan hasil. Pimpinan adalah orangnya, sedangkan kepemimpinan adalah gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan pun ada beberapa. Beberapa gaya itu mempengaruhi pola pengarahan. Seorang pemimpin harus tahu kapan tegas, kapan santun, kapan harus memberikan instruksi, dan kapan harus memberikan motivasi, serta kapan harus mendukung. Seorang pimpinan harus paham itu. Harus mengetahui kapan harus santun, kapan harus memberikan perintah, kapan harus memberikan motivasi, dan kapan memberikan hadiah. Seorang pemimpin harus paham itu, agar pengarahan bisa dilakukan lebih efektif, ya. Kemudian komunikasi. Komunikasi sangat dibutuhkan di dalam melakukan pengarahan. Komunikasi yang sejuk, yang mudah diterima, itu akan memperlancar proses pengarahannya. Jadi komunikasi itu merupakan seni dalam fungsi pengarahan. Bagaimana cara menyampaikan pesan, cara menyuruh orang, cara memotivasi orang, dan cara meredakan konflik, itu dibutuhkan komunikasi. Kemampuan berkomunikasi pimpinan itu akan menghasilkan pengarahan yang efisien, dan cara komunikasi pimpinan akan menunjukkan cara bagaimana menyuruh orang, bagaimana memotivasi. Setiap kemampuan pimpinan berkomunikasi itu akan berbeda cara memotivasinya. Kemudian, komunikasi adalah alat untuk menyampaikan perintah, menyampaikan laporan, menyampaikan berita, menyampaikan ide, gagasan, pesan, baik informal, baik informasi dari komunikator atau kepada pihak lain atau penerima, agar diantaranya mereka saling berinteraksi. Jadi fungsi komunikasi adalah jembatan berinteraksi. Ada 4 fungsi dari komunikasi. Jadi fungsi yang pertama adalah instruksi, memberikan perintah kepada bawahan. Yang kedua adalah mengevaluasi atau evaluatif, memberikan laporan bawahan kepada atasan. Ini yang normatif, ya, fungsi normatif dari komunikasi. Kemudian memberikan informasi, menyampaikan berita, pesan sebagai info tambahan, dan menginfluence atau memberikan saran atau nasihat.
Itu fungsi komunikasi secara sebetulnya fungsi komunikasi sangat banyak ya. Yang di atas tadi sudah kami sampaikan, fungsi komunikasi itu juga bisa meredakan konflik. Oke, kita lanjut. Karakteristik fungsi pengarahan. Ada continuous activity, ada human factor, ada creative activity, ada executive function, delegative function, dan preventive function. Apa saja itu? Coba kita lihat. Preventive function adalah bentuk pengarahan yang diterima di berbagai tingkat organisasi atau perusahaan. Setiap manajer atau atasan memberikan petunjuk kepada masing-masing bawahannya. Persuasive function. Kemudian continuous function. Fungsi pengarahan dilakukan terus-menerus sepanjang organisasi berdiri dan beroperasi. Dilakukan dengan konsisten, berkualitas, dan berkembang. Human factor itu fungsi pengarahan, karakteristik fungsi pengarahan adalah perilaku manusia. Perilaku manusia sulit diprediksi, kompleks, berbeda satu sama lain, sedangkan arahan yang diberikan sama. Fungsi pengarahan sangat dekat dengan human factor dan menjadi perhatian dalam memberikan arahan. Creative activity. Fungsi pengarahan mengubah rencana menjadi tindakan. Jika tanpa diarahkan, seorang bawahan menjadi tidak aktif. Tenaga, pikiran, dan ide-idenya tidak berkontribusi maksimal. Kemudian karakteristik yang lain adalah executive function, fungsi eksekutif. Bawahan menerima dan menjalankan instruksi hanya dari atasannya saja. Fungsi pengarahan dijalankan oleh semua eksekutif atau semua level manajer di semua jenjang atau tingkatan manajer. Kemudian delegative function. Atasan pasti memiliki keterbatasan dalam bekerja memimpin bawahannya. Maka dibutuhkan pendelegasian kewenangan kepada orang lain untuk membuat pengarahan agar menjadi mudah dan mampu membantunya mengurus pekerjaan yang kompleks. Jadi pendelegasian wewenang ini sangat dibutuhkan di dalam pengarahan, karena tidak mungkin manajer memberikan pengarahan kepada stafnya secara keseluruhan, bertingkat. Oke, itu materi tentang pengarahan dalam fungsi manajemen.